Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menentukan apa yang kita lakukan seperti apa yang kita lakukan itu, dan nilai yang kita lakukan itu adalah persepsi. Tidak ada perbuatan atau perkataan atau simpulan atau prediksi yang berdiri sendiri. Selalu berawal dari sebuah persepsi. Dalam bahasa psikologinya itu adalah anchor, initial belief. Anchor itu bahasa Inggris artinya jangkar. Kapal laut agar tidak kemana-mana ditiup angin atau dibawa oleh ombak, maka jangkar diturunkan. Jangkar adalah patokan. Kapal beredar sekitar begitu. Nah, di benak kita ada seperti itu. Dan itulah yang menentukan apa yang sedang kita lakukan. Contoh konkret. Kalau kita senang menceritakan kejelekan orang lain, mengabaikan hak-haknya, tidak menjawab salamnya misalnya. Kalau dia dapat musibah, kita gembira. Kalau dia dapat rezeki, kita yang tidak bisa tidur. Itu karena ada persepsi awal yang terbangun di benak kita sebagai anchor. Apa itu? Buruk sangka. Jadi perbuatan negatif kita itu tidak berdiri sendiri. Ada titik awalnya. Itulah buruk sangka. Demikian pula sebaliknya, ketika kita berbaik sangka, pasti ikutannya baik-baik. Kalau kita baik sangka kepada seseorang, maka tindakan dan perilaku kita terhadap orang itu semuanya baik. Kita jawab salamnya, kita bela kehormatannya. Kalau dia dapat musibah, kita bantu. Kalau dia dapat rezeki, kita ikut bersyukur.
Itu tindakan-tindakan akibat adanya baik sangka yang merupakan initial belief. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, penyimpangan, diskresi atas power, pengkhianatan terhadap jabatan, pelacuran dalam hal keilmuan yang dilakukan oleh umat manusia itu karena ada persepsi yang kadang tidak disadari bahwa dunia ini akhir segala-galanya. Tidak ada kehidupan setelah ini. Tidak ada pertanggungjawaban. Meskipun secara pengetahuan kita tahu itu. Tetapi dalam hal komitmen itu tidak terlihat. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ingin saya membacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali memperbaiki anchor kita, initial belief kita, agar tindakan-tindakan kita sesuai dengan anchor yang diajarkan oleh Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Adi bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga keduanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Adalah Rasulullah SAW memegang pundak saya. Faqal, seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang bermusafir. Jadi Nabi kita mengajarkan kepada Abdullah bin Umar untuk mempersepsikan dirinya di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai orang yang sedang bermusafir. Abdullah bin Umar adalah putra Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pemuda yang sangat cerdas, hidup sejaman dengan Nabi, akrab, dekat. Makanya termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, tentu nasihat itu bukan ditujukan hanya semata kepada Abdullah bin Umar, tapi itu adalah untuk kita semua. Bagaimana membangun persepsi. Ditemukannya berangkas 2x1 oleh penegak hukum, itu seolah-olah mereka mengatakan bahwa dunia beserta isinya adalah segala-galanya dan ini adalah akhirnya. Dia menganggap dirinya bukan musafir. Dia menganggap dirinya bukan orang asing. Jamaah Jumat rahimahullah, bagaimana perilaku kita di dunia ini kalau kita sudah mempersepsikan diri kita sebagai orang asing atau sebagai musafir? Itu artinya dunia ini bukan kampung kita. Kita orang asing. Kita berasal dari satu daerah dan akan kembali ke daerah kita. Itu hakikatnya. Kita hanya mampir sejenak di dunia ini sebagai salah satu kampung, mata rantai perjalanan kita, dan akan melanjutkan perjalanan kembali ke kampung. Itu orang asing. Jadi orang asing yang bijaksana adalah
orang yang memanfaatkan waktunya ketika berada di daerah asing itu, mampir sejenak untuk mengumpulkan bekal, lalu dikirim ke kampung halamannya. Ya, TKW kita atau tenaga kerja asing kita yang kerja di sana sebagai diaspora, kalau gajinya dihabiskan di sana, dia kembali ke Indonesia gelandangan lagi. Tapi kalau penghasilannya di sana sebagian besar dikirim ke Indonesia, maka ketika dia pulang ke Indonesia, dia nikmati. Itulah orang asing yang bijak. Jamaah Jumaah, kampung kita yang pertama adalah Lauh Mahfuz. Kampung yang kedua Alam Rahim. Alam Rahim kita berada di situ 9 bulan 10 hari rata-rata. Ya. Sekarang kita berada di kampung yang ketiga yang namanya Alam Dunia. Baina sittin wa sab'in kata Rasulullah. Antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang tidak cukup, ada yang lebih, tapi jumlahnya sedikit. Mayoritas antara 60 sampai 70. Jadi sekarang kita berada di kampung yang ketiga sebagai orang asing dan sebagai musafir. Kampung selanjutnya adalah alam kubur. Alam kubur adalah pintu awal memasuki alam akhirat. Kita akan menunggu di sana sampai hari berbangkit, sampai yaumil hisab. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang asing, sebagai musafir? Tidak usah repot-repot, karena Abdullah bin Umar menjelaskan kepada kita tentang hadis itu. Wa kana Ibnu Umar idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masya. Itu kata Abdullah bin Umar. Kalau Anda berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Kalau Anda berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Apa maksudnya? Apa yang Allah wajibkan kepada kita di pagi hari, jangan pernah mengatakan sore pi. Pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat yang kita lakukan di pagi hari, jangan pernah mengatakan sore pi saya tobat. Ingat, kita musafir, sewaktu-waktu bisa pindah kampung. Tidak ada yang menjamin di sini bisa hidup sampai sebentar sore. Musafir yang bijaksana adalah menuntaskan kewajibannya di pagi hari. Dan kalau kalian berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Sering ada pameo di kalangan anak muda. Ayo, mumpung masih muda, mari berhura-hura. Tua, kaya, masuk surga. Itu kalau sempat tua dan sempat kaya. Justru pameo yang benar adalah mumpung masih muda, kekuatan prima, kesehatan maksimal, manfaatkan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita nanti tinggal panen ketika kembali ke kampung kita yang sebenarnya. Itu musafir dan orang asing yang benar. Kadang-kadang juga kita mendikta Allah untuk berbuat baik, mendikta Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah Ustaz, kalau lulus anakku saya mau berinfak. Insya Allah Ustaz, kalau anakku nanti yang lahir ini perempuan, saya mau berjamaah. Insya Allah Ustaz, kalau saya nanti naik haji ini, pulang saya tidak lagi melakukan hal-hal ini. Tidak usah mendikte seperti itu. Itu bukan musafir. Itu bukan orang asing. Laksanakan saja. Khuz min sihhatik
limaradik. Abdullah bin Umar melanjutkan menerjemahkan bagaimana musafir itu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kesehatan itu sudah dipertanyakan, ketika kekuatan sudah tidak prima lagi, tinggal harapan yang banyak, tinggal cita-cita, tinggal niat yang banyak. Maka mari manfaatkan anak muda. Di mana-mana masjid di Indonesia ini, anak muda menjadi kaum minoritas. Selalu yang menempati saf terdepan dan mayoritas adalah para orang tua. Padahal yang disebut 7 golongan yang akan mendapat naungan, di mana tidak ada lagi naungan kewajiban. 7 golongan itu adalah pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Bukan orang tua yang disebut. Pemuda. Ya, tapi anak muda kita sekarang sudah terjebak oleh kehidupan hedonistik. Pemikiran-pemikiran liberal, sekularisme, dan lain-lain. Sehingga sangat sedikit. Padahal waktunya mengumpulkan bekal terbanyak. Wa min hayatika limautik. Lanjutan Abdullah bin Umar, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Justru saat hidup kita ini di dunia inilah sebagai tempat untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika nyawa kita sudah di tenggorokan, sudah tidak ada lagi harapan. Apalagi kalau kita sudah dimakamkan, tidak ada lagi. Tinggal pertanggungjawaban. Mari mengubah persepsi kita bahwa kita ini adalah orang asing, kita ini adalah musafir, sebentar lagi akan berangkat ke kampung berikutnya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kemaksiatan, penyimpangan yang bisa kita tinggalkan sekarang, tinggalkan memang, jangan pernah mengatakan nanti sebentar. Ibadah-ibadah yang belum maksimal, jangan pernah mengatakan nanti sebentar sore atau nanti besok pagi. Kerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Itulah orang asing atau musafir yang sangat bijak. Sebelum sakit itu datang dan sebelum mati itu menghampiri kita. Mudah-mudahan bisa menjadi engkor yang benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena melupakan engkor yang sebenarnya. Apa tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.